Anehnya, tubuhnya seolah ada yang menggerakkan. Saat ia menatap jendela, tiba-tiba halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Pak polisi mendengarkan dengan seksama. Sampai akhirnya Pak polisi pamit. Imran dan Sulis akan dijadikan saksi saat persidangan Parni dilaksanakan nantinya. Sementara itu, Adi tak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ia benar-benar merasa bersalah. Sedang Imran yang masih marah dengan sahabatnya itu memilih masuk kamar tanpa sedikit pun menatap ke arah Adi. Sulis yang lebih legowo menyuruh Adi untuk pulang dan berjanji meredam amarah yang sedang berkecamuk di hati suaminya. Sembari menghaturkan permintaan maaf, Adi berpamitan untuk pulang. Tatapan penyesalan terpancar jelas dari matanya. Sulis hanya bisa mengelus dada. Ia pun sebenarnya gundah, tak bisa membayangkan buntut dari kejadian ini. Bagaimana nasibnya jika kelak Parni bebas dan menuntut balas? Sedang Dewi dan Diman akhirnya tiba di kantor polisi setelah melewati berbagai rintangan dan kebimbangan. Persis seperti Sulis, Dewi pun merasakan keraguan untuk mengucap kejujuran. Namun, hati kecilnya berontak, ingin jujur. Rasa kasihan begitu menyelimuti batinnya. Bagaimanapun Parni adalah keluarganya. Ia pun merasa bersalah karena selama ini memperlakukan Parni dengan buruk. Itu semua karena hasutan mertuanya yang memang benci pada Parni. Setelah mertuanya meninggal, Dewi baru menyadari jika apa yang selama ini ia lakukan salah. Parni memang orang yang baik, tak pernah membalas perbuatan buruknya. Kejadian tempo hari membuka mata dan hati Dewi, di mana saat terdesak, Parni terpaksa melawan. Dan itu untuk pertama kalinya Dewi melihat kilat amarah di mata Parni. Dengan jantung yang berdebar kencang, Dewi dan Diman memasuki ruangan kantor polisi. Mereka berniat menjenguk Parni dan mengungkapkan fakta yang baru saja mereka ketahui. Diman dan Dewi kemudian dibawa ke ruangan khusus di mana ia bisa bertemu dengan Parni. Sempat menunggu beberapa saat hingga Parni akhirnya muncul. Dewi sempat tercengang.
melihat penampilan Parni yang tampak menyedihkan. Lebam dan bekas luka di bibir. Wajahnya sayu, lesu. "Parni, ayo duduk. Ada yang mau abang bicarain," ujar Diman saat Parni mendekat. Parni hanya mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Ia kemudian duduk berhadapan dengan Dewi, yang sejak melihat Parni, ia langsung menurunkan pandangannya dan menunduk, takut. Matanya tak lepas menatap Dewi. Meski wajahnya datar, kilat kebencian terpancar jelas di sana. "Parni, abang yakin kamu tidak bersalah dalam kasus ini." Parni yang semula menatap ke arah Dewi, langsung memindai tatapannya ke arah Diman. Sorot mata tajam itu berubah teduh dan menatap penuh harap. "Maksud abang?" lirih Parni. Ia tak menyangka iparnya itu akan berucap seperti tadi. "Ya, abang yakin jika daging yang kamu pakai bukan daging manusia. Biarpun semua bukti tertuju pada dirimu, abang akan berusaha keras mencari keadilan untukmu, Parni. Tolong jangan menyerah dan berbicaralah yang jujur agar kebenaran terungkap," pinta Diman. Parni terharu mendengar ucapan Diman. Air matanya merembes di antara sudut matanya. Perlahan Dewi mengangkat wajahnya dan mengumpulkan keberanian untuk bersitatap dengan Parni. "Par, maafin Mbak ya. Selama ini Mbak banyak salah dan sering menyakiti hatimu." Meski tangannya dingin dan gemetar, Dewi berusaha meraih tangan Parni. Sedikit tersentak, Parni melebarkan matanya seolah tak percaya apa yang baru saja didengarnya. Seorang Dewi meminta maaf. Wanita sombong yang selalu merendahkan dirinya dan mempermalukan dirinya di hadapan keluarga. Bersekongkol dengan mertuanya hanya untuk membuat dirinya tak betah dan sakit hati. Parni menarik cepat tangannya, seolah enggan bersentuhan dengan ipar yang ia tahu amat membencinya. Apa motif Dewi sesungguhnya? Hati Dewi mencelos mendapat perlakuan dari Parni. Diman yang melihat pun hanya terdiam. Ia sama sekali tak menyalahkan sikap Parni. Selama ini, Dewi memang keterlaluan. Ia pun menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa begitu sulit mendidik perilaku Dewi yang di luar batas? Untunglah, beberapa hari ini Dewi mulai berubah dan mau mengakui kesalahannya. Apa motif Mbak Dewi sebenarnya? Kenapa tiba-tiba baik dan meminta maaf? Parni akhirnya bersuara. "Bukankah seharusnya Mbak Dewi senang melihatku hancur dan akan dipenjara seumur hidup atas fitnahan warga?" Parni menekan suaranya menahan geram. Ingin ia tumpahkan segala rasa yang kini mengendap dalam lubuk hatinya. Ingin teriak pada dunia jika ia tak bersalah. Ia tak melukai siapapun, apalagi membunuh. "Parni, Mbak tahu kesalahan yang Mbak lakukan. Mohon maafkan Mbak. Dan untuk menunjukkan kesungguhan hati Mbak akan membantu mencari fakta dan keadilan untuk menyelamatkanmu, Parni." Tangis Dewi pecah begitu saja. Parni sama sekali tak bergeming. Sorot matanya tajam dan kembali tanpa ekspresi. Ia lalu berdiri dan menoleh ke arah Diman. "Kalau abang memang mau membantuku, silakan. Aku tak punya sesuatu apapun untuk membalas kebaikan abang. Dan jika yang terburuk terjadi padaku, kumohon, bantulah suamiku agar bisa merawat anak-anakku." "Parni, kamu jangan ngomong begitu.
kamu pasti akan bebas kalau kamu gak salah, sanggah Diman. Semua orang menuduhku, Bang. Tak ada saksi yang bisa meringankan hukumanku. Aku orang miskin. Tak ada seorang pun yang percaya pada omongan orang miskin seperti aku. Dewi ikut berdiri. Hatinya sakit mendengar ucapan Parni yang pasrah. Parni, kami janji akan berusaha untuk membantumu, ucap Dewi tulus. Parni memutar matanya, jengah. Semoga ini memang tulus dari hatimu, Mbak Dewi, ucap Parni dengan senyum sinis. Dan berlalu begitu saja meninggalkan Diman dan Dewi yang terdiam. Tak mampu berucap sepatah kata pun. Melihat Parni dengan kilat dendam yang terukir jelas di matanya, hingga ia hilang dari pandangan. Diman mengalihkan pandangannya pada Dewi. Ada rasa kasihan terbit dari lubuk hatinya, melihat ketulusan di mata istrinya. Sudah, yang penting niat kita baik. Papa dukung Mama. Mudah-mudahan Parni terbuka pintu hatinya dan bisa lihat ketulusan Mama. Diman mengusap punggung istrinya lembut. Dewi mengangguk. Ia kemudian menyeka air matanya dan memeluk tubuh suaminya dengan erat. Diman lalu mengajak Dewi untuk menemui Pak Polisi. Diman lalu mengajak Dewi untuk menemui Pak Polisi di ruangan lainnya, karena waktu berkunjung pun sudah selesai. Setelah memberikan keterangan pada polisi, polisi pun dengan sigap bergerak dan berjanji rahasia akan aman dan pemberi informasi berada dalam perlindungan. Malam itu, Dewi susah tertidur. Bayangan buruk tentang balas dendam dari apa yang ia perbuat membayang di pelupuk matanya. Bagaimana jika Nawang dan Rohim tahu perbuatannya? Tubuh Dewi bergidik ngeri pada saat ia memiringkan tubuhnya dan menghadap suaminya. Rungunya seperti mendengar suara lirih. Tubuh Dewi seketika menggigil, serasa disekap dingin yang teramat sangat. Dewi ingin meraih tangan Diman suaminya, tapi tangannya terasa kaku dan sulit digerakkan. Dalam ketakutan yang teramat sangat, bulu kuduknya meremang mendengar seretan kaki dan suara langkah anak-anak di luar rumahnya. Anehnya, tubuhnya seolah ada yang menggerakkan dan menghadap ke arah jendela. Saat ia menatap jendela, tiba-tiba tirai tersibak dengan sendirinya. Mata Dewi melebar saat melihat sosok putih di luar jendela, sedang menatap tajam dirinya. Wajah pucat dengan ikatan di kepala, sekeliling mata hitam, bibirnya bergetar seperti mengucap sesuatu. Tubuh Dewi bergetar, tatapan nanar, ingin teriak, tapi lidahnya rasa keluh tak dapat bergerak. Hanya bulir hangat yang mengalir di ujung pipinya. Makhluk yang disebut orang pocong itu memakai kafan yang penuh tanah, seperti menangis dan mengiba. Dewi yang awalnya takut, kini mulai kasihan. Apakah ia arwah yang tubuhnya dicuri oleh tetangganya? Mama. Dewi merasakan tubuhnya diguncang hebat. Perlahan ia membuka mata, mengucak dan menyekanya saat merasakan pipinya basah. Ada apa? Mah, ngapain teriak-teriak? Tanya Diman. Dewi yang ditanya cuma melongok. Bukankah tadi dia baru saja melihat pocong? Papa juga melihat pocong di sana.
Tunjuk Dewi yang mengarah ke arah jendela. Diman yang ditanya hanya menggeleng pelan. Dewi semakin bingung karena jelas ia melihat dan bukan bermimpi. Belum sempat Dewi bertanya lebih lanjut, rungunya kembali mendengar suara ribut-ribut di luar rumah. Diman yang juga mendengar langsung beringsut ke ujung ranjang, hendak melihat apa yang terjadi di luar. Dewi tak mau kalah. Ia pun mengikuti langkah suaminya yang menuju ruang tamu, menyibak horden, di mana orang sudah banyak berkumpul, sedangkan matahari baru saja terbit. Teramat pagi untuk sebuah keributan. Dewi menyadari ada yang tidak beres saat melihat beberapa mobil polisi sudah terparkir dan beberapa kali terdengar bunyi tembakan yang membuat jantungnya seolah terhenti. Wah, wah. Diman menarik tangan Dewi kencang, membuka pintu dan masuk dalam kerumunan warga yang sudah berkumpul di depan rumah dan sekitar tempat tinggal Nawang dan Rohim. Sorak-sorai warga terdengar membahana saat Rohim keluar dari rumah dengan terpincang. Dari kakinya mengucur darah segar akibat tertembus peluru panas. Sedang istrinya, Nawang dengan mata sembab berusaha lepas dari polisi. Saya tidak bersalah, Pak. Saya tidak bersalah. Jelaskan semua di kantor polisi. Nawang dan Rohim dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil. Sementara beberapa polisi masih ada di belakang, menggali dan mencari sesuatu. Dewi meremas lengan suaminya, sengaja bersembunyi di balik tubuh Diman saat tetangganya itu melintas tepat di samping mereka. Rasa was-was takut ketahuan membuat nyali Dewi ciut begitu saja. Semakin siang warga semakin ramai. Apalagi saat polisi membawa kantong jenazah berwarna oranye. Mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan dua pasangan suami istri tetangga mereka itu. Tak menunggu lama, polisi melintas membawa beberapa kantong jenazah yang telah terisi. Sekitar 5 kantong mereka temukan. Dan tempat kejadian segera diberi garis polisi berwarna hitam dan kuning. Tanda warga dilarang mendekati. Semua warga perlahan pulang ke rumah masing-masing dengan tanda tanya di pikiran. Sedang Dewi dan Diman bernafas lega. Akhirnya tetangga mereka itu dibawa. Kini tinggal menunggu penyelidikan. Apakah memang mereka yang juga mencuri mayat bayi di kampung sebelah? Jika memang iya, berarti Parni bisa bebas dari tuduhan yang dilontarkan warga sekitar. Dewi dan Diman berdoa dalam hati. Semoga saja dengan kejadian ini, kebenaran akan terungkap dan Parni bisa hidup bahagia. Warga berkerumun di sekitar rumah Parni. Riuh rendah suara membuat batin Parni terguncang. Parni yang saat itu berada dalam cengkraman tangan polisi terlihat pasrah. Kilat kesedihan begitu terpancar dari matanya. Tatapannya tak pernah lepas dari keempat anak kesayangannya yang kini berada dalam genggaman Gito dan Sari. Raungan dan tangisan keempat anak yang memendam rasa rindu pada ibunya itu terdengar amat memilukan, membuat beberapa orang yang berada di sekitar menangis terharu termasuk Sari adik iparnya. Parni berkata sejujur-jujurnya saat petugas kepolisian bertanya. Mereka menggeledah semua barang. Berikut tempat di mana Parni menguburkan tulang belulang yang disinyalir milik manusia. Parni dengan langkah gontai menunjukkan tempat yang dimaksud. Polisi pun bahu-membahu menggali tempat yang Parni tunjuk. Benar saja,
Beberapa kali cangkul mengayun di tangan, benda putih mulai terlihat. Beberapa orang syok dan menatap tak percaya saat benda yang merupakan tulang itu diangkat satu persatu ke atas permukaan tanah. Ya ampun, tulang manusia, tengkorak manusia. Itu kepala bayi. Parni, kau kejam. Itu pasti kepala Nek Timah. Pasti dia hilang karena jadi korban Parni. Dasar psikopat. Teganya kau jual daging manusia. Tubuh Parni lemas, seolah tiada tenaga mendengar ramainya suara yang menghujat. Ibu, ibu, ibu. Tangis anak Parni kembali pecah. Parni menekan dadanya yang tiba-tiba sakit. Tak ada satu tetes pun air mata yang jatuh. Parni terlampau frustasi hingga sulit untuk menangis. Satu persatu tulang yang menjadi barang bukti dimasukkan dan dibawa memakai kantung jenazah. Parni begitu kooperatif hingga proses berjalan lancar tanpa kendala. Keempat anak Parni mengejar saat Parni yang tangannya diborgol polisi akan dibawa kembali. Ibu, jangan pergi bu, kembalikan ibu kami, kembalikan bu, ibu. Parni hanya bisa mengulas senyum getir saat anaknya Tono sempat menarik ujung bajunya. Ia meminta waktu pada polisi dan berjongkok mensejajari keempat anaknya yang mengelilingi dirinya. Jangan cengeng. Kalian semua anak ibu yang paling pintar, paling ganteng, paling cantik. Sekarang tinggal sama Bibi Sari ya. Hormati Bibi seperti menghormati ibu. Ibu pergi gak akan lama. Ibu janji kita akan berkumpul lagi. Maafin ibu ya. Keempat anak Parni berikut Gito langsung memeluk Parni erat. Tangis mereka pecah seketika. Tapi itu tak berlangsung lama. Pak polisi menarik Parni dan kembali membawanya menuju mobil polisi. Parni hanya bisa menghela nafas kasar saat melihat anaknya menjerit karena perpisahan yang terpaksa. Di saat yang bersamaan, beberapa orang lari kocar-kacir saat melihat seorang nenek yang tiba-tiba hadir di antara kerumunan orang-orang. Pun Parni dan beberapa polisi tak lepas dari rasa heran. Hantu! Teriak mereka. Kerumunan yang semula ramai dan rapat perlahan merenggang karena banyaknya orang yang lari tunggang langgang. Sedangkan orang yang diteriaki sebagai hantu hanya menatap heran. Ia malah mendekat ke arah Parni yang kini berada di cengkraman tangan polisi. Sama seperti orang-orang, Parni pun heran melihat si nenek dalam keadaan sehat. Parni, Nek Timah, nenek masih hidup. Halo para pendengar, nantikan part terakhir dari kisah gulai daging ibu ini ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah horor kali ini, semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye!